Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 8 April 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Dan pada saat saya bahas ini sudah penutupan ya, close ya, tadi malam hari tanggal 7 April ya. Jadi saya bahasnya saham-saham untuk besok. Tapi sebelum pembahasannya saya akan mengumumkan untuk event tanggal 9 April 2022 ya, hari Sabtu ya. Jadi ada seminar saham mengenai menjadi investor pintar, belajar dari Benjamin Graham ya. Episode pertama. Jadi waktunya jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi seminar ini murni bagi yang berminat ya, seperti itu ya. Jadi saya itu memberikan edukasi ya, tidak jualan tools atau signal ya, seperti itu ya. Jadi murni memberikan edukasi pembelajaran saham, khusus bagi yang berminat belajar saja silakan mendaftar ya. Linknya untuk pendaftaran ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan pembahasan sahamnya. Yang pertama saya mulai dengan Antam ya, Aneka Tambang Tbk. Jadi untuk Antam ini sebenarnya sudah sering saya bahas juga. Dan hari ini dia berhasil breakout ya ke atas 2730 ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, buy on weakness di 2490. Jadi setiap kali kalau dia berhasil rebound naik ke atas 2490, disitulah kesempatan kita untuk buy ya. Kemudian naik ke atas 2630, tambah lagi naik ke atas 2730, boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar mau buy sekarang boleh nggak? Boleh ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh. Pasang stop lossnya di 2630. Jadi selama dia bertahan di atas 2630 ya, maksimum stop lossnya di 2490, dia masih ada potensial untuk mencapai target berikutnya di 2950 dan 3170. Jadi banyak bertahap aja, nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Jadi banyak bertahap aja. Sejauh ini Antam ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas. Jadi apakah untuk Antam ini adakah event untuk aksi korporasi pembagian dividen? Saya cek ulang dulu ya di RTI Bisnis ya, saya pakai aplikasinya. Sebentar ya, koneksinya agak lambat. Untuk Antam sepertinya belum ya. Kalau di data RTI Bisnis saya sepertinya belum ada untuk aksi korporasi. Jadi sejauh ini masih cukup bagus lah ya uptrendnya, seperti itu ya. Kalau mau buy bertahap aja, mulai dari harga sekarang ya, penutupan itu sebenarnya masih cukup oke ya. Kalau besoknya kurang lebih sekitar harga 2730 masih cukup oke ya, mau buy ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, high-nya di sini ya, 2820, boleh tambah lagi atau average up. Jadi seperti itu ya. Atau menggunakan teknik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom memang sebelumnya saya sudah sebutkan range-nya untuk tradingnya ya, itu 4.300, 4.500, kemudian 4.500 dan 4.650. Jadi sebelumnya dia gagal untuk breakout ke atas 4.650 untuk Telkom ya. Dia turun di bawahnya 4.500 ya kemarin, tapi hari ini dia reboundnya cukup bagus ya, karena dia candlenya lumayan tebal dan juga volumenya dia naik ya di atas rata-rata seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini apakah ada event pembagian dividen, nanti diputuskan di rapat umum pemegang saham untuk Telkom di 28 Mei 2000. Belum ya, seperti itu ya. Sepertinya belum ya, itu tahun lalu di 28 Mei 2021 ya. Jadi untuk tahun ini sepertinya belum ada keputusan ya, belum ada rapat. Jadi apakah masih boleh buy untuk Telkom? Masih tetap sama, ikutin aja trading range yang sudah saya berikan, bahwa support terdekatnya 4.500 dan target terdekatnya 4.650. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Jadi kalau breakout ke atas 4.650, kalau mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 4840 dan 5000 untuk Telkom ya. Memang di sini kalau kita lihat kecenderungan dia masih cenderung konsolidasi ya atau sideways ya, tapi ini masih di jalur uptrendnya walaupun dia masih di bawahnya
harga rata-rata MA20-nya ya di sini ya. Tapi MA20-nya masih cukup bagus, masih mengarah ke atas ya seperti itu ya. Walaupun masih melandai di sini ya, sudah melandai tapi masih cukup bagus lah seperti itu ya. Jadi kalau mau buy atau buyback silakan ya. Banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya pakai acuan 4420 atau maksimum di 4300. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy weakness di level berikutnya di sekitar 4300 sampai dengan 4200 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 4500 sebenarnya kalau berhasil rebound kita boleh buy ya seperti itu ya. Area buy weakness-nya memang saya sebutkan ada dua di sini ya, 4500 dan 4200. Atau kalau misalnya takut buy sekarang, takut koreksi ya tunggu aja di 4200 atau 4300 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4300 atau di bawahnya 4200 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu ya seperti itu ya. Itu yang mau buy weakness di bawah. Ini saya kotakin aja supaya lebih mudah 4200 atau 4300 ya seperti itu ya. Kalau yang nggak berani buy sekarang atau yang mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Jadi bahwasanya BMRI ini saya sudah sebutkan dia di area konsolidasinya ya di atas ya antara range-nya 7.500 sampai dengan 8.000. Jadi sebenarnya selama di atas 7.500 ya dia masih ada potensial untuk mencapai target price-nya di 8.000 seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana pasar di sini? Tetap sama ya. Ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Memang di sini saya sudah berikan garisnya 7.775. Jadi buy-nya itu tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 7.775. Memang hari ini dia nyentuh di 7.775 tapi dia belum berhasil breakout ke atasnya seperti itu ya. Jadi tunggu aja atau sekalian tunggu buy weakness di area 7.500. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7.500 atau nyentuh seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Istilahnya buyback ya. Kalau misalnya belum sudah punya buyback, kalau misalnya belum punya ya kita coba istilahnya buy weakness ya. Kalau dia berhasil rebound kita beli ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 7550 atau 7600 kita boleh tambah lagi atau average up istilahnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk BBRI. Nah BBRI ini dia masih konsolidasi Pak Sunan. Ya memang benar di area range-nya 4600 sampai dengan 4750 ya. Itu konsolidasinya atau istilahnya sideways di jalur uptrend-nya. Bahwasanya untuk BBRI ini selama dia bertahan di atas 4550 menurut saya sih masih ada peluang lah seperti itu ya. Kalau misalnya sudah take profit ya, itu kalau mau trading buy lagi ya, itu sekalian buy high sell higher atau tunggu buy weakness di area 4460 dan 4280. Jadi kalau buy sekarang memang nanggung ya, dia range-nya lumayan sempit ya, 4600 dengan 4750. Jadi sekalian breakout ke atas 4750 kita buy, naik ke atas 4.800 boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi setiap pelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau istilahnya average up ya. Target price berikutnya di 5.000. Tapi tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ya. Memang di sini sebelumnya Pak Sunar ini berhasil breakout tapi gagal. Nah kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya seperti itu. Memang di sini dia berhasil kemudian gagal ya. Nah di sini kalau kita lihat dia berhasil naik kemudian turun lagi ya. Tapi kalau kali ini dia berhasil breakout lagi ke atas 4750, kalau yang mau tipe buy high sell higher ya silahkan ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 4800 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu buy weakness kalau dia koreksi karena ini masih tanggung di tengah-tengahnya ya. Tunggu di area 4460 atau 4280. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya. Masih tetap sama acuannya sebenarnya di sini ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBRI. Berikutnya Arto. Nah Arto bagaimana Pak Sunar? Jadi Arto ini sudah pernah saya bahas bahkan sering banget ya seperti itu ya. Area buy weakness yang saya sarankan itu adalah ada dua ya, 14.500 dan sekitar 16.000. Jadi bahwasanya buy weakness itu kalau dia turun di bawah 14.500 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul. Memang di sini sebelumnya ya Pak Sunar bilang naik ke atas 14.500 boleh buy weakness. Ternyata gagal ya. Kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya bukan berarti berarti Pak Sunar salah ya seperti itu ya, enggak ya, karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi ini trennya memang masih turun ya. Nah di sini kita harus hati-hati kalau dia masih di bawahnya 14.500 walaupun terakhir hari Kamis ini 7 April ya dia berhasil rebound, sebenarnya masih resikonya masih cukup besar. Jadi kita tunggu aja kalau mau buy, tunggu naik ke atas 14.500 kita buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau ikut garis yang sudah saya berikan di sini ya.
naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi masih tetap sama garis-garisnya. Di sini kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya di low-nya yang kemarin di sini ya, 12.800. Kalau dia turun di banyak 12.800 atau 12.650 maksimum ya, yang sudah punya jangan lupa lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau dia turun di banyak 12.650 memang di sini ada area swing low di sini ya 11.800, tapi menurut saya kalau dia sudah di bawahnya 14.500 itu resikonya besar. Memang sebelumnya operasional ini dia berhasil rebound ya, makanya itu kalau dia berhasil rebound kita buy, kalau dia masih di bawahnya itu resikonya besar. Walaupun di sini mungkin ada berpendapat Pak Sunar ini turun tapi dia nggak lama lagi rebound loh Pak Sunar ya, sebelumnya seperti itu. Jadi kita jangan terlalu kaku juga terlalu optimis ya istilahnya ya. Kalau sebelumnya dia berhasil rebound, belum tentu kalau ini dia berhasil rebound ke atas ya. Walaupun memang candle terakhir lumayan bagus lah ya, sudah berhasil naik ke atas 13.500, tapi kita amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 14.500. Kalaupun yang memaksa curi start sekarang ya boleh aja, tapi pasang stop lossnya di 12.800 atau 12.650 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya tuh MDKA. Jadi MDKA ini yang ngikutin channel saya sudah saya bahas cukup lama ya. Fibonacci extensionnya sudah saya gambarkan. Ini target price-nya 5225 ini hampir tercapai ya. Ya boleh dikatakan tercapai lah, hanya 5.200 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau posisi seperti ini, kira-kira pasang trade stop-nya di mana? Ya, saya sudah sebutkan di 5.000 ya. Jadi kalau misalnya, oh Pak Sunar saya sudah jual, ya nggak apa-apa. Kita, kalau misalnya Anda sudah jual kena trading stop ya, ya kalau mau trading buy lagi, kita buy high sell higher karena uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke atas dan di sini dia price-nya kadang-kadang memang menyentuh di MA20 ya. Jadi di sini area buy weakness saya kasih di 4.400 atau 4.500 ya, seperti itu ya. Jadi ini harusnya yang ikutin saya harusnya sudah buy lagi ya di sini ya. Sebelumnya sudah saya bahas juga, terus kemudian naik lagi saya sebutkan kalau dia breakout ke atas 4.750 masih ada target di 5.000 dan 5.225 seperti itu ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 5.225 boleh tambah lagi. Ini target price-nya masih bisa naik lagi sampai dengan 5.600 dan 5.700 kurang lebih ya. Kalau menurut Fibonacci extension 127,2% itu di 5698 ya, kurang lebih 5.700-an ya. Jadi yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, silakan nonton, ada 3 video ya di video deskripsi di bawah ini ya mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi kalau kita lihat gini masih cukup bagus. Kalaupun Anda misalnya mau buy weakness, sebelumnya saya kasih di 4.400 sampai dengan 4.500 karena dia berhasil breakout lagi higher high, maka kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 4.750. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 4.750, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher, karena strategi di saham itu ada dua, buy low sell high dan buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau nggak dikasih ya kita kalau dia berhasil breakout kita beli buy up atau tambah lagi atau average up, sepertinya itu ceritanya ya. Kurang lebih sih cukup lah ya untuk MDKA. Mudah-mudahan lancar, ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Inco ya. Inco di sini akhirnya dia breakout higher high ya. Jadi ini gambarnya sudah saya sebutkan, memang saya sebutkan sebelumnya area buy and rest di 6.500. Tapi saya sering menyebutkan ya, kalau misalnya buy and rest nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, saya takut nanti turun, takut resisten ya, kena resisten ya. Nah ini resistennya di sini ya. Nah nanti jangan turun Pak Sunar seperti sebelumnya. Ya kalau misalnya takut ya kita pasang trailing stopnya. Sebenarnya kalau dari weekly-nya di sini ya sudah pernah saya bahas juga. Ini ada posisi bukan posisi ya. Ini ada pattern ya. Kayak pola grafik rounding bottom dari sini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya, ini kalau kita ukur target price-nya berdasarkan kedalamannya dari chart pattern ya, menurut Thomas Bulkowski di bukunya Getting Started in Chart Patterns ya, maka kurang lebih target berikutnya masih bisa ke 11.700 kalau dia berhasil breakout ke atas 7.100 ini ya. Jadi sebenarnya potensial kenaikannya masih ada. Jadi yang berani buy high sell higher silakan belinya bertahap aja, kalau nggak berani ya tunggu aja area buy and weakness di 6.500 atau 5.900 ya, seperti itu ya, atau maksimum di 5650. Artinya kalau dia turun koreksi seperti yang sebelumnya saya sebutkan di sini ya, ketika dia naik tinggi kalau nggak berani ya kita tunggu buy and weakness di sini ya. Ada dua area yang sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau ngikutin saya di sini ya, dia sudah berhasil naik. Kalau misalnya di sini masih belum ya, turun lagi Anda naik ke atas 5650,
Nah, di sana kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau trading buy lagi, karena pada dasarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi ini kalau dia koreksi ya, dia akan testing area kurang lebih di garis MA20-nya 6.500-an ya. Sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi boleh pakai strategi buy high sell higher atau buy on weakness tunggu koreksi seperti itu ya. Ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan, ada 3 di sini ya. Nah, apakah ada sentimen pembagian dividen? Biasanya sih di bulan Mei ya. Ini dia akan ada rapat umum pemegang saham ya. Mungkin akan menentukan untuk dividennya. Dia 12 Mei 2022 ya, jadwalnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti dia bagi dividennya sekitar Mei ya, seperti itu, akhir Mei atau minggu ketiga seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih cukup bagus sejauh ini. Intinya selama di atas 6.500 dia masih ada potensial untuk breakout naik ke atas 7.800 dan 9.300. Targetnya memang jauh banget ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut ketinggian nggak ya, seperti itu. Karena prinsip dasar dari saya itu adalah saya memegang teguh dengan prinsip dasar analisa teknikal. Kalau uptrendnya masih bagus ya, dia akan masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut atau ragu-ragu seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia masih sukses naik lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk info. Oke, berikutnya untuk ESIS ya, atau S hardware ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini S hardware ini memang masih cenderungan lesu dan downtrend ya. Tapi di sini ada pattern yang saya sudah pernah sebutkan juga. Ini ada pattern seperti double bottom di sini ya. Kalau kita lihat dari sini ya. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, ada kemungkinan seperti cup and handle kecil ya. Tapi ini kecenderungan masih double bottom ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern double bottom, kita belinya kalau dia sudah berhasil breakout ya ke atas ya dari neckline-nya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 1110. Sebelumnya sudah berhasil maksudnya di garis sini. Tapi kok koreksi lagi ya? Masih dalam batas toleransi ya selama dia bertahan di atas 1055. Tapi kalau mau buy sekarang sebenarnya untuk S hardware ini masih resiko karena downtrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Kalau yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1055. Kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu, lebih baik ya. Lebih amannya memang banyak agak ke atas ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini downtrendnya masih kuat. Jadi kalau kita beli itu masih cenderung resiko. Ini memang paling awalnya di 1235 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya. Nah, nanti kali jangan-jangan ada yang bilang gini, "Loh Pak Sunar, itu kan ketinggian kalau beli di 1235." Enggak juga sih ya. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atas 1235, kemungkinannya dia bisa naik lagi sampai sekitar area 1365 minimal ya. Mudah-mudahan sampai 1400 bisa dikasih. Jadi kalau buy sekarang memang kecenderungan masih spekulasi, istilahnya buy on weakness. Tapi kalau dibilang buy on weakness ya ini masih downtrend sih ya. Jadi masih resiko tangkap pisau jatuh ya. Memang sudah berhasil bertahan di atasnya MA20, tapi MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya, tapi masih cenderungan masih strong. Belinya pertama aja kalau misalnya mau turis start lebih awal ya di 1170 ya, naik ke atas 1170 buy, naik ke atas 1235 tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja hardware ini bangkit lagi ya, seperti itu ya. Kalau dari data statistiknya mengenai earning per share-nya kalau 2021 ini dari RTI Business ya, EPS-nya untuk full year-nya 2021 41, kemudian untuk 2020 dia 43 ya, jadi kurang lebih ya sama lah ya seperti tahun 2020 ya performance-nya, seperti itu ya kalau dilihat dari earning per share-nya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dengan endemi ya, jadi pandemi sudah selesai, jadi ini sudah endemi, nanti bisnisnya bisa bangkit kembali ya untuk S hardware ini ya. Kurang lebih seperti itu, tapi belinya bertambah aja, jangan terlalu agresif karena masih kecenderungan downtrend. Kurang lebih cukup ya untuk bagian pertama, nanti bersambung ke bagian kedua ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.